Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya kita mulai saja acara designasi budaya positif. Jadi sebelum itu yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Mayong beserta rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu guru hebat. Jadi sebelumnya saya minta maaf karena telah mengganggu waktu Bapak Ibu. Jadi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Buleleng, jadi saya mendapatkan tugas karena sudah menyelesaikan sampai hari ini saya sudah menyelesaikan modul 1. Jadi modul 1 itu ada 4 sub. Jadi ada yang pertama tentang filosofi pendidikan gajah dewantara. Jadi ada modul kedua ada nilai dan peran guru penggerak. Terus yang ketiga ada visi guru penggerak, dan yang sekarang yang terakhir adalah budaya positif. Jadi tugas yang hari ini adalah mendesignasikan atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi kita santai saja nih Bapak Ibu, karena dia juga grogi. Jadi mudah-mudahan yang bisa melewati hari ini, kegiatan hari ini dengan baik. Nah, jadi saya ucapkan selamat datang para guru hebat, rekan-rekan sekalian. Mari kita bekerja sama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang kita cintai ini. Jadi seperti yang dia sampaikan tadi, jadi kurang lebih yang sudah melaksanakan kegiatan calon guru penggerak ini kurang lebih selama 2 bulan. Jadi ada 4 submodul yang telah lewati, jadi tentang filosofi pendidikan gajah dewantara, nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga ada visi guru penggerak, dan yang terakhir modul 1.4 ada budaya positif. Sebelum itu biar kita tidak tegang, saya juga tidak tegang, kita ice breaking dulu. Jadi yang mohon Ibu Iluh untuk memimpin ice breakingnya, berdiri dulu sebentar semuanya, kita santai saja Ini biasanya saya ambil dari anak tiang yang sering melakukan ini di rumah, ice breaking anak TK ini sebenarnya. Nah, sama-sama untuk mencairkan situasi. Yang semangat, nanti putar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 putar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar ke kiri. Tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ya, sudah ini. Mana sih, Mas?
Baik, yang lanjutkan nih. Tadi kita sudah mencairkan situasi. Nah, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan seperti ini. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Ya, kemarin menyampaikan bahwa hari ini adalah yang melakukan diseminasi atau penyebaran informasi tentang budaya positif. Nah, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, sekarang kita akan jelaskan, kita akan mencoba menjelaskan tentang budaya positif ini. Namun Bapak Ibu sekalian, pada hari ini yang tidak menggurui Bapak Ibu, yang yakin Bapak Ibu lebih senior daripada yang sudah memiliki pengalaman untuk menerapkan budaya positif ini, yang coba menyampaikan, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi untuk menciptakan sekolah yang memiliki budaya positif. Namun sebelum itu Pak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ini guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi di Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan seorang guru itu adalah seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Sebagai seorang petani, jadi tentunya ini kita harus memastikan dulu yang pertama, tempat tumbuhnya tanaman itu adalah tanah yang cocok untuk ditanam. Jadi kita guru ini diibaratkan seorang petani. Jadi seorang petani itu tentunya memastikan tanah tempat tumbuhnya ini cocok untuk ditanami. Nah, sebagai seorang petani, jadi sekolah itu diibaratkan tempat bercocok tanam. Jadi sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam. Tentunya sekolah itu harus menyenangkan bagi murid atau peserta didik, terus menjaga murid itu dari hal-hal yang negatif dan juga melindungi. Di sekolah itu hendaknya melindungi daripada hal-hal yang negatif, tentunya untuk membentuk karakter murid yang kuat, yang bertanggung jawab, yang memiliki karakter yang kuat. Seperti itu nih. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani. Nah, sekolah itulah tempat bercocok tanam. Nah, sebagai tempat bercocok tanam tentunya harus membuat siswa itu menyenangkan, menjaga dari hal-hal yang negatif. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang coba kita renungkan jawab di dalam hati saja. Coba amati lingkungan sekolah kita saat ini. Yang pertama, bagaimana suasana lingkungan sekolah kita? Apakah nyaman? Yang kedua, bagaimana murid-murid kita saling berinteraksi? Apakah masih ada bullying, ada kekerasan? Yang ketiga, bagaimana guru saling bertegur sapa? Keempat, bagaimana guru menyapa murid? Dan yang terakhir, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid? Ini coba kita renungkan kembali sebelum kita melangkah lebih jauh tentang budaya positif. Nah, adapun pengertian dari budaya positif, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, jadi nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab, dan penuh hormat. Jadi secara garis besar adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah kita yang berpihak kepada murid. Jadi sepenuhnya memberikan keberpihakan kepada murid. Nah, budaya positif di sekolah tentunya bisa terwujud. Nah, di sini kata kuncinya bisa terwujud apabila semua warga sekolah, baik itu guru, tenaga kependidikan, dan murid, menjadi insan yang menghargai, menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan universal yang telah ada dan diyakini bersama. Jadi di sini kata kuncinya adalah menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan universal. Kita akan jelaskan tentang kebajikan universal ini. Kita saling menghargai dan menjunjung tinggi kata kuncinya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sangatlah penting Bapak Ibu sekalian bagi murid agar menjadi motivasi dalam dirinya. Jadi motivasi dalam diri itu
motivasi intrinsik dalam diri, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran akan tindakan positif tanpa dipengaruhi adanya hadiah dan hukuman. Jadi hadiah dan hukuman. Jadi tanpa adanya hadiah atau hukuman, jadi memang betul-betul dari motivasi dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik. Nah, secara garis besar untuk menerapkan budaya positif ini ada beberapa materi yang kita akan bahas ya. Ada 7 materi. Jadi yang pertama adalah perubahan paradigma atau teori kontrol. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada keyakinan kelas. Yang keenam ada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Oke, jadi saya akan mencoba memaparkan materi tentang penerapan budaya positif jadi beberapa materi. Oke, jadi saya mohon kita santai saja, jangan tegang-tegang ya Pak. Saya yang tegang. Nah, sekarang kita akan saya mencoba menyampaikan tentang perubahan paradigma teori kontrol. Apa sih itu perubahan paradigma? Dalam perubahan paradigma ini ada kegiatan kepala tangan, Bapak Ibu. Oke, kegiatan kepala tangan. Jadi saya mohon sekarang Bu Wilo sama Pak Kadek. Nah, kita maju ke depan dulu sebentar, 2 orang. Kita akan memahami apa sih teori kontrol itu, Bapak Ibu. Ini jadi Pak Kadek Suaryasa ini mencoba mengepalkan tangan. Nah, sekarang Bu Wilo mencoba boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, biar Pak Kadek Suaryasa ini membuka kepalan tangannya. Dirayu, diberikan penghargaan, digelitikin atau dimarahi boleh, diberikan harapan. Ada orang juga. Di dalam kepala tangannya ada sesuatu yang berharga. Ceritanya diberikan es krim. Ya sudah. Terima kasih Mbak Ada dengan Wilo. Nah, apa sih makna dari kegiatan seperti ini? Coba lanjutkan. Ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Apa alasan kita membuka kepalan tangan? Apa alasan kita menutup kepalan tangan seperti Pak Kadek Suaryasa tadi kan dia menutup kepalan tangan seperti itu nih. Mungkin ada yang membuka karena diintimidasi, dimarahi, dia membuka karena terpaksa gitu. Tapi kalau dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Jadi siapa? Kira-kira siapa? Oke, pertanyaannya. Kenapa Pak Kadek Suaryasa tidak membuka dia? Itu. Ini ada hubungannya dengan perubahan paradigma teori kontrol. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka, mau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi Pak Kadek ini mau membuka, mau menutup, itu tergantung kepada Pak Kadek Suaryasa itu sendiri sebenarnya seperti itu. Nah, ternyata menurut teori kontrol, menurut Dr. William Glasser ini ada 4 hal yang disampaikan bahwa guru mengontrol murid itu hanya ilusi, Bapak Ibu. Kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid, membuat murid itu menjadi disiplin, itu hanya ilusi sebenarnya. Karena yang memegang kendali itu sebenarnya adalah murid itu sendiri. Terus yang kedua,
bahwa semua penguatan yang positif, efektif, dan bermanfaat ternyata itu hanya sebuah ilusi sebenarnya. Yang ketiga, memberikan kritik, membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, juga itu hanya sebuah ilusi sebenarnya. Karena yang sebenarnya memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Dan yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, bagi kita sebagai guru, kita menganggap kita lebih tua, gitu misalnya, kita bisa memaksa murid kita untuk berbuat sesuatu. Gitu. Itu hanya ilusi. Nah, bagaimana caranya kita agar membuat murid kita itu memang betul-betul termotivasi dari dalam dirinya? Jadi mungkin itu pertanyaannya. Kita akan lanjutkan jawab pertanyaan itu. Jadi ini belum kita pahami bersama bahwa 4 ilusi ini harus kita pahami menurut paradigma teori kontrol. Jadi teori ini mengatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan di bawah kendali diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa sebenarnya mengendalikan diri Anda, dan sikap perilaku pasti memiliki tujuan. Ini harus kita pahami. Ini dasar daripada menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi kita akan kendali diri kita sendiri, itu kuncinya. Yang lanjutkan. Jadi ini ada beberapa hal, jadi menyangkut dengan perubahan paradigma teori kontrol. Nah, kita sebenarnya saat ini yang kita pahami apa ini? Stimulus respon. Jadi ada stimulus, ada respon. Jadi kita diharapkan untuk menerapkan budaya positif ini kita berubah ke teori kontrol. Jadi misalnya ini realitas bahwa kebutuhan kita ini sama. Jadi menganggap bahwa kebutuhan murid itu sama. Nah, ternyata kebutuhan kita ini berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau teori kontrol. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita harus berpikir sekarang, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus berubah seperti itu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setiap kesalahan yang dibuat murid itu adalah perilaku yang buruk seperti itu. Kalau teori kontrol, jadi semua perilaku yang dilakukan oleh murid, baik itu siswa, jadi semua itu pasti memiliki tujuan. Oke. Selanjutnya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, orang lain bisa mengontrol saya. Di sini sebenarnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Oke. Saya bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Itu teori kontrolnya. Oke. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kita sudah membujuk, kita melakukan pemaksaan seperti kalau stimulus respon ini. Nah, sebenarnya kita harus melakukan kolaborasi dan konsensus atau pilihan-pilihan untuk menciptakan pilihan yang baru. Kalau kita sudah dibujuk murid itu ternyata gagal, pasti dipaksa, dimarahi, gitu ya. Karena kita kalau menerapkan budaya positif, kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Selanjutnya yang terakhir, kalau stimulus respon ini model berpikir kita adalah menang kalah atau salah benar. Tapi kalau model teori kontrol ini adalah menang-menang, tidak ada yang kalah. Kita berusaha menerapkan teori kontrol ini sebagai dasar daripada penerapan budaya positif di sekolah. Yang lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan memahami tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kalau kita mendengar kata disiplin, pasti ada beberapa hal yang Bapak Ibu pahami. Misalnya ada tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, hukuman, apalagi tanggung jawab. Dengan kata disiplin, apa sih itu disiplin? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, itu dinyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin diri.
Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa yang lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kata kuncinya ini Pak Ibu, disiplin yang kuat. Dimanapun ada kemerdekaan, di situ kita harus ada disiplin yang kuat, disiplin diri. Nah, sedangkan menurut psikolog Diane Gorson, nah, di sini dikatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin apa disiplina, yaitu belajar, itu proses belajar. Jadi tidak ujung-ujung baru kelas 1 dia langsung disiplin misalnya. Jadi proses belajar, mungkin dia kelas 1 nakal, jadi karena proses belajar dia kelas 2 menjadi disiplin. Karena proses belajar. Nah, disiplin diri ini membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi seperti itu. Di Diane Gorson ini seorang psikolog berpendapat bahwa kata disiplin ini berarti proses belajar atau belajarnya. Nah, sedangkan dalam budaya kita, Bapak Ibu, makna disiplin ini dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan, sesuai dengan aturan-aturan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita tentunya adalah menciptakan apa Bapak Ibu? Jadi menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya, bukan ekstrinsik. Begitu. Jadi disiplin positif itu merupakan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab atas apa yang dilakukan tanpa adanya ancaman, seperti yang saya katakan tadi. Jadi motivasi dari dalam diri tanpa ada ancaman, hukuman ataupun penghargaan. Jadi kita akan coba menjelaskan kenapa sih tidak boleh ada penghargaan di sekolah. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan. Jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu, yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan itu, motivasi intrinsik atau dari dalam diri seorang itu akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dan mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan menurut Diane Gorson, seorang psikolog. Seorang memiliki disiplin positif adalah mereka yang mampu bertanggung jawab atas segala yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Salah satunya yang sekarang kita sering pakai di kurikulum merdeka ini adalah seperti ini: profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan. Jadi kita harus mampu bertanggung jawab di atas segala yang dilakukan karena berdasarkan ini bertanggung jawabnya. Kita posisinya seperti itu. Baik, lalu kita lanjutkan. Jadi dalam materi yang dia sampaikan tadi kita sudah membahas teori kontrol, disiplin positif dan lain-lain. Jadi kita akan bahas lagi lebih dalam. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Materinya agak panjang sekali Pak Ibu. Oke, yang baru mempelajari modul ini baru 3 minggu, jadi tentunya tidak semaksimal mungkin menyampaikannya. Jadi jangan mencoba. Jadi ada motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke. Nah, teori motivasi. Jadi tadi kita sudah membahas tentang teori kontrol. Sekarang ada teori motivasi. Ini juga teori yang mendasar dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah kita. Jadi sebenarnya ada 3 motivasi dalam diri untuk melakukan sesuatu nih. Jadi dibagi 2 sebenarnya. Motivasi eksternal, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
motivasi eksternal, jadi mendapat imbalan atau penghargaan, dan yang terakhir motivasi internal. Ini sebenarnya tujuan daripada disiplin positif ini adalah motivasi internal. Nah, apa itu motivasi eksternal? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini merupakan motivasi yang terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi biasanya orang-orang yang motivasi perilakunya seperti ini, jadi dia menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Karena murid itu rajin sekali mengerjakan PR, lalu ternyata dia menghindari hukuman seperti itu, tidak nyamanan. Kalau kita dia tidak membuat PR, dia takut dihukum seperti itu. Sebenarnya mereka menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpengaruh kebutuhan mereka bila tidak melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya, yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang-orang lain. Jadi di sini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Biasanya bertanya seperti ini, apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Gitu nih. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian. Misalnya saya rajin mengikuti diklat biar mendapat pujian dari kepala sekolah. Jadi mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan ataupun imbalan. Yang terakhir, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau motivasi ini akan bertanya seperti ini, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang betul-betul melakukan nilai yang mereka yakini. Motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, ini ada pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Kira-kira jadi di dalam hati, kira-kira karena paksaan atau takut dihukum, atau ingin mendapat penghargaan seperti ini. Tentunya tujuan kita sebenarnya adalah ini, motivasi internal untuk yang menghargai dirinya dengan meyakini nilai-nilai yang dia percaya. Jadi tanpa ada hukuman, untuk menghindari hukuman, juga untuk mendapatkan penghargaan. Jadi tujuan kita sebenarnya adalah ini, motivasi internal. Jadi tujuan kita adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu profil terhadap Pancasila. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini. Ada materi hukuman dan konsekuensi. Jadi dengan motivasi itu tentunya, misalnya motivasi dia takut dihukum, seperti ini, hukuman. Kalau kita memberikan hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Murid itu tidak dilibatkan oleh itu. Hukuman bersifat satu arah. Jadi bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi kita murid itu melanggar, datang terlambat, jadi kita berikan hukuman. Membersihkan kamar mandi, jadi tidak terencana. Jadi tiba-tiba murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Beda dengan konsekuensi ya Pak Ibu. Jadi kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati. Takutnya ini Pak Ibu, sudah disepakati. Murid itu sudah tahu kalau dia terlambat, dia konsekuensinya seperti itu Pak Ibu. Jadi sudah dibahas atau disetujui oleh guru dan itu kata kuncinya, perbedaannya hukuman dan konsekuensi.
apa dampak kita kalau kita memberikan hukuman kepada siswa? Jadi tahapan rencana misalnya, yang pertama adalah ini Bapak Ibu, menyakitkan bagi murid, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, dan murid menjadi rendah diri. Jadi konsep disiplin ini adalah dengan identitas gagal. Selanjutnya juga ada penghargaan. Penghargaan ini sebetulnya tidak efektif, Bapak Ibu. Kenapa tidak efektif? Karena merusak hubungan. Misalnya murid yang berhasil menghafalkan perkalian, misalnya kita berikan penghargaan yang berupa buku. Nah, sebenarnya dia merusak hubungan. Jadi murid itu cemburuan sosial. Ya. Oke. Mungkin kita agak sedikit menolak ini dengan memberikan penghargaan, termasuk juga ketika memberikan ranking di sekolah. Sebenarnya ini adalah identitas gagal, jadi mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Jika identitas gagal seperti yang saya sampaikan tadi, merampas hak dan menghargai diri. Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan biar menjadi identitas sukses? Jadi ada konsekuensi. Jadi penguatan jangka pendek perlu monitoring dan berkelanjutan, ada stimulus respon. Dengan adanya konsekuensi itu sudah ada kesepakatan bersama. Nah, jadi kalau kita melanggar, ini loh kita akan dapatkan jaraknya. Jadi murid itu menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Ini ada juga dampak negatifnya, Bapak Ibu. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ada lagi yang lebih bagus, Bapak Ibu. Ini adalah restitusi. Nanti kita akan pelajari lebih jauh lagi tentang restitusi ini. Konsekuensi sudah bagus, ini adalah identitas sukses. Dan yang keduanya adalah restitusi. Ini seharusnya yang kita laksanakan untuk menerapkan budaya positif. Jadi restitusi ini kita akan bahas selanjutnya. Jadi ciri-cirinya adalah dengan menerapkan restitusi, jadi murid itu akan bertanggung jawab untuk perilaku. Tanpa diperintah, pagi-pagi dia sudah melaksanakan piket sesuai dengan tanggung jawabnya. Kan seperti itu nih yang kita harapkan. Jadi murid itu bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, selanjutnya yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi tidak hanya jangka pendek, walaupun. Jadi setelah kan kita sering itu dengan si guru A, dia sangat rajin sekali. Kalau dia tidak masuk, dia kembali tidak bertanggung jawab seperti itu. Karena kita sering menghadapi seperti itu. Jadi dengan restitusi ini, jadi jangka panjang, jadi perilaku murid itu akan terbentuk. Selanjutnya murid menghormati dirinya dan orang lain. Restitusi. Dan restitusi ini dia memegang kontrol. Jadi dirinya yang memegang kontrol. Yang terakhir, murid itu bersemangat memperbaiki dirinya dalam dirinya itu. Nah, kita akan lanjutkan dengan restitusi. Jadi restitusi ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah apa yang kita harapkan. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Masih restitusi itu gitu. Ini pengertiannya apa itu? Kalau Bapak Ibu penasaran, nanti kita akan jelaskan. Saya juga ada videonya. Adapun ciri-ciri restitusi, ada banyak sekali Bapak Ibu. Kita menerapkannya tentunya tidak serta-merta langsung berhasil. Jadi kita perlu proses sebenarnya. Jadi ini ciri-cirinya. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, ada tawaran, bukan paksaan. Jadi ada tawaran ketika murid itu melanggar, kita tawari apa sih sebenarnya yang kamu inginkan. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Jadi, tidak paksaan. Selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dalam dirinya, apa sih dalam diri kamu? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Jadi ada hubungan di sini, dari hati ke hati. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ada kebutuhan dasarnya. Selanjutnya ada mencari cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi banyak sekali. Fokus pada solusi. Biasanya kalau kita menyelesaikan masalah, kita akan menimbulkan masalah baru. Ini yang patut kita hindari dalam restitusi atau menerapkan budaya positif ini. Fokus kepada solusi, bukan
menciptakan masalah yang baru. Nah, di sini ada kalimat yang harus kita diskusikan, apakah dia hukuman atau konsekuensi. Jadi hukuman itu seperti yang saya sampaikan tadi, tanpa terencana begitu dihukum. Kalau konsekuensi dia sudah tahu, oh kalau saya melanggar saya akan diberikan konsekuensi seperti ini. Nah, sini mencatat sebanyak 100 kali kalimat, saya berjanji tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Nah, ini kan semuanya mungkin pernah kita lakukan ini, suruh mencatat 100 kali kalimat, saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi apa hukuman? Membersihkan tumpahan air karena senggol saya belajar. Mana konsekuensi? Lari keliling lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit. Mengikuti pelajaran olahraga, biasanya Pak Komang ini kalau misalnya terlambat biasanya diberikan apa muridnya sendiri. Murid tidak memakai sepatu seharian sekolah karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Tidak memakai sepatu. Hukuman apa konsekuensi? Berlari keliling lapangan karena lupa membawa masker. Ini jawabannya Bapak Ibu nih. Hukuman, konsekuensi, hukuman. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah banyak sekali materinya sebenarnya dari teori kontrol, disiplin positif, nilai kebajikan, teori motivasi, yang terakhir restitusi. Jadi kita akan bahas lebih jauh karena materi ini sangat padat dan penerapannya itu tidak bisa, perlu proses. Jadi penerapannya perlu proses. Baik Bapak Ibu, kita santai dulu karena sudah jangan Bapak Ibu capek ya. Kita akan stretching dulu, senam pinguin. Sudah tahu nih senam pinguin? Itu pasti nih, karena saya mendapatkan materi dari anak saya. Kita berdiri dulu Bapak Ibu, sambil santai-santai untuk meregangkan badan. Sama Pak Kaden yang lebih semangat. Badan. Nah, ini senam pinguin. Ini saya sering terapkan di kelas nih. Boleh saya depan nih. Senam pinguin. Ya, putar. Balik, semangat, balik. Diputar. Ya. Ya, berputar. Balik badan. Ya, lagi sekali nih. Tangan satu. Ada sana. Gas lagi, gas.
Ya, sudah nih. Baik, terima kasih. Kurang ya? Kurang. Selanjutnya, saya akan mencoba menyampaikan tentang kebutuhan dasar daripada manusia Bapak Ibu. Ini juga sangat penting dalam menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kita. Apa sih kebutuhan dasar daripada manusia? Jadi menurut William Glasser ini Bapak Ibu, jadi seluruh tindakan manusia, jadi semua tindakan manusia itu pasti nih Bapak Ibu memiliki tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini kata kuncinya ini, memiliki tujuan tertentu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang murid lakukan, seharusnya kita akan harus memahami, dia pasti ada tujuannya. Nah, di sini ada studi kasus. Coba kita perhatikan, di sini ada Ibu Amar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Mungkin ini sering kita hadapi oleh Ibu. Dia sedang bingung, Ibu Amar ini bingung apa Ibu? Yang menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Jadi yang namanya si Doni. Jadi si Doni ini apa nih? Beberapa anak di kelas 2A ini dia datang melaporkan bahwa si Doni ini mengeluhkan si Doni bahwa sering dia minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi dia mungkin kita pernah menghadapi murid seperti ini yang dipaksa temannya, baik itu meminta uang, meminta bekal, dan seperti itu nih. Jadi, jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Amar ini, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Menurut kita apa yang kira-kira alasan Doni melakukan itu? Ini salah satu contoh kasus. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa jadi seluruh tindakan itu si Doni itu pasti memiliki tujuan gitu. Jadi kita hendaknya tidak memberikan hukuman terlebih dahulu tanpa mengetahui ini tujuannya. Kita sebagai guru ini untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini kita harus memahami tujuan si Doni itu memaksa mengambil makanan teman itu kenapa. Ada beberapa kebutuhan dasar sebenarnya yang harus kita ketahui. Yang pertama Bapak Ibu, mempertahankan hidup. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga ada pengakuan atas kemampuan. Yang keempat ada kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir ada 5 kesenangan. Seharusnya kita mencoba untuk menerapkan budaya positif ini kita harus mengetahui kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Apakah dia ingin mempertahankan hidup? Jadi ketika murid itu melakukan sesuatu kesalahan, kita harus cermati kenapa sih dia itu melakukan hal tersebut. Kita akan jelaskan. Yang pertama, mempertahankan hidup. Jadi mempertahankan hidup ini bersifat fisiologis Bapak Ibu. Jadi untuk mempertahankan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, proses reproduksi, dan kebutuhan akan perasaan aman. Nah, dalam kasus Doni ini Bapak Ibu, apabila si Doni ketika ditanya oleh Ibu Amar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Bu, kenapa sih kamu mengambil makanan dari temannya? Dia menjawab seperti ini, saya lapar Bu, tidak membawa bekal makan siang. Dia kebutuhannya adalah mempertahankan hidup. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi yang kata kuncinya di sini, keinginan disukai dan diterima oleh lingkungannya karena akrab dengan orang tuanya, belajar karena suka pada gurunya, teman sebayanya sangatlah penting. Jadi dia mengambil makanan temannya itu mungkin dia perlu kasih sayang dari gurunya seperti itu. Selanjutnya pengakuan atas kemampuan, jadi kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Di dalam kasus si Doni ini
Karena dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni ini sedang memenuhi kuda rasanya akan kekuasaan. Kita sering pernah menjumpai siswa seperti ini, jadi membuat temannya takut, ingin diakui seperti itu. Jadi ini kebutuhan atas kemampuan. Selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan ini biasanya menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, murid kita biar tidak bosan, kita harus memberikan banyak-banyak pilihan. Selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini untuk mencari kesenangan dan bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan ini biasanya menikmati apa yang mereka lakukan. Ketika si Doni ini mengambil makanan temannya itu, dia menikmati, dia rasa senang seperti ini. Diberikan teguran, dia ini masih kejengit misalnya. Mereka juga ini bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jika dia senang, ya fokus sekali mengerjakan. Dia kebutuhan akan kesenangan. Nah, selanjutnya setelah kita memahami tentang 5 kebutuhan dasar, kita akan beranjak ke keyakinan kelas. Nah, ini materi sangat penting, Bapak. Keyakinan kelas. Selama ini kita hanya mengenal peraturan kelas, tata tertib sekolah. Untuk menerapkan budaya positif ini, baru kita harus membuat keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas, Bapak? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ini pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu tanyakan. Jadi kalau peraturan itu Bapak Ibu, jadi dibuat oleh sekolah atau guru, saja, sehingga murid cenderung melaksanakan peraturan berdasarkan motivasi eksternal. Kalau kita hanya menerapkan peraturan, kita sudah buat saja, murid tinggal melaksanakan. Jadi ini yang kenapa Ibu? Motivasi eksternal. Jadi mereka akan takut akan hukuman ketika dia melanggar dan juga keinginan untuk mendapatkan penghargaan ini. Kalau kita hanya membuat peraturan kelas atau tata tertib sekolah, ini akan kena motivasi eksternal. Tetapi kalau kita membuat keyakinan kelas, itu dibuat oleh murid. Jadi murid yang memberikan ide. Seperti apa sih sekolah kita yang kita inginkan, atau sekolah yang kita impikan itu seperti apa? Dia mencurahkan ide. Jadi dibuat oleh murid dengan pendampingan guru sehingga cenderung timbul motivasi dalam diri. Hendaknya kita akan membuat keyakinan kelas seperti itu, sehingga perilaku disiplin positif ini bisa tercipta dengan baik. Itu sebenarnya beda antara peraturan dan keyakinan kelas. Untuk menciptakan budaya positif ini, hendaknya kita membentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai yang baik yang disepakati bersama antara siswa dengan murid. Jadi siswa itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan. Jadi kalau sudah murid yang membentuk kelas apa yang kita inginkan, misalnya saya ingin kelas 5 ini disiplin tepat waktu, jadi tidak mengobrol saat guru menjelaskan. Dia sendiri yang menuangkan idenya. Ketika dia menuangkan idenya sendiri, timbullah motivasi dalam diri. Seperti itu ya Pak Ibu. Nah ini pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi tidak ada perbedaan suku, jadi semuanya bisa berlaku seperti itu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dan lingkungan tersebut. Jadi semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi. Jadi
semua warga kelas, jadi murid itu berkontribusi kelas seperti apa sih yang kita inginkan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita evaluasi hidup keyakinan kelas kita. Nah, seperti ini contoh keyakinan kelas. Jadi ini sudah terbentuk daripada hasil dari diskusi pencurahan ide daripada siswa. Ini contohnya seperti itu. Religius, disiplin, bersikap positif, peduli lingkungan, toleransi. Jadi murid itu yang menuangkan ide, Bapak Ibu. Jadi kalau peraturan kan sudah jadi, murid tinggal melaksanakan. Nah ini kalau religius seperti ini, ucapan salam ketika masuk atau keluar kelas, disiplin, datang tepat waktu ke sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, bersikap positif, berbicara dengan sopan, meminta izin saat meminjam barang milik teman, gitu. Ini salah satu contoh daripada keyakinan kelas. Ini juga toleransi dan peduli lingkungan. Kalau toleransi, menghormati guru dan siswa, berteman dengan siswa. Jadi ini mereka sendiri yang membuat, bukan kita. Jadi betul-betul murid itu mencurahkan idenya, sehingga dia tahu, oh ketika toleransi ini kita harus menghormati guru dan siswa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini juga materi penting. Jadi mungkin nanti di kesempatan yang lain kita akan berdiskusi lagi tentang keyakinan kelas, bagaimana sih itu keyakinan kelas, langkah-langkahnya seperti apa gitu nih. Nah, ini juga materi penting tentang posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru, jadi menurut Dan Gorsen dalam bukunya Restructuring School Discipline, jadi mengemukakan bahwa guru itu kita itu harus meninjau kembali penerapan disiplin di ruang-ruang kelas mereka selama itu. Jadi kita harus mengevaluasi budaya positif kita seperti itu. Sebagai guru Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol yang mungkin sering kita laksanakan. Jadi posisi kita seperti apa sih? Atau yang menghukum, membuat merasa bersalah, teman, memantau, manajer. Dalam mengontrol murid itu kita di posisi mana? Nah, ini ada video Bapak Ibu, kita coba saksikan bersama. Liputan. Nah, itu tadi adalah video posisi guru itu sebagai penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Penghukum itu biasanya nada suaranya itu tinggi, bahasa tubuhnya itu matanya melotot Bapak Ibu, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Kemungkinan murid itu marah dan mendendam atau bersifat agresif. Itu mendendam. Kalau kita menghukum murid sampai kita usia dewasa itu pasti ingat gurunya pidana galak ganti gitu misalnya. Dampaknya apa gitu kalau kita sering memberikan hukuman? Murid itu menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Itu dampaknya kalau posisi kita itu sebagai penghukum. Nah, selanjutnya ini ada posisi yang kedua. Kita perhatikan dia posisinya seperti apa. Tadi itu penghukum.
Nah, ini posisi yang kedua, Ibu. Membuat merasa bersalah. Jadi murid itu dibuat dia seolah merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara ini lebih lembut. Jadi murid dia akan merasa bersalah, Bapak Ibu. Bersalah telah mengecewakan ibu atau gurunya. Oke. Jadi ibu akan dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi seperti itu. Dia merasa bersalah. Jadi kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, Bapak Ibu. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid itu kan menahan perasaan. Jadi dampaknya murid merasa bersalah kalau identitas gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Misalnya video yang ketiga, misalnya ini orangnya. Nah, ini yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai teman. Guru pada posisi ini Bapak Ibu, dia tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Di hal negatif dari posisi teman ini, kalau kita menganggap murid itu sebagai teman, apa Bapak Ibu? Jadi saat guru tersebut tidak membantu marah, maka murid akan kecewa. Nah, soalnya yang ketiga, murid akan bertindak untuk guru tertentu. Nah, ini murid itu akan bertindak kepada guru tertentu saja, jadi tidak untuk guru yang lain, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menganggap murid itu sebagai teman, jadi ketika guru yang lain itu dia tidak akan seperti itu. Oke. Jadi kalau nada suara itu dia ramah, akrab, bercanda, jadi bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi ini dampaknya murid akan bergantung pada satu orang guru. Kita posisi kontrol kita ini sebagai teman. Jadi hanya satu orang guru saja. Jadi kalau guru itu tidak masuk, dia tidak akan misalnya ikut piket, jadi seperti itu ya. Misalnya murid tidak mandiri, dia tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Itu dampaknya. Nah ini yang seharusnya kita posisi pemantau. Nah, ini sebagai posisi guru sebagai pemantau. Jadi kalau memantau itu berarti mengawasi, waduh. Jadi posisi pemantau berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi. Sudah menanyakan, kamu terlambat, apa konsekuensinya? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan. Ini ada catatan yang jelas, kemudian ini terlambat seperti itu. Kalau posisi pemantau, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Gitu. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Dampaknya apa Ibu?
Murid itu akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Ini tidak sepenuhnya juga mandiri kalau kita sebagai pemantau. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini ada 5 posisi kontrol. Kita refleksi diri, posisi kita ini sebenarnya di mana? Hukum. Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Kak? Maaf, Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang membedakan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Jadi, apakah nilai meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih kalian? Kalau sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, ya. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu akan kembali ke kelas 7. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, bagus sekalian. Nah, sebenarnya posisi yang kita inginkan seperti ini manajer, dari 5 posisi kontrol itu adalah kita diharapkan untuk mencapai ini, tapi ini butuh proses. Apalagi tadi murid sekolah menengah atas beda dengan kita di SD ya Pak Ibu. Jadi kita butuh proses untuk sebagai manajer ini. Jadi posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, jadi menemukan sendiri murid itu atas kesalahan yang dia perbuat. Jadi mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendorong murid agar dapat menemukan solusi. Jadi dia menemukan solusi sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid pada kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Dampaknya apa? Kalau kita menerapkan sebagai manajer, murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah seperti itu. Jadi kita diharapkan untuk menerapkan budaya positif, kita harus berproses menuju ke manajer. Nah, ini posisi kontrol, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengawas, atau pemantau, dan manajer. Kita di lain waktu kita akan bahas lagi lebih meningkatkan kemampuan kita sebagai manajer. Nah, ini terakhir, restitusi. Ini adalah gongnya daripada materi kita kali ini, Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenali dari PMM juga disiplin positif, kita mengenal restitusi. Apa sih restitusi itu? Di proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan punya karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga proses kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Restitusi. Ini segitiga restitusi, ada 3. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Ada 3 segitiga restitusi. Kalau menstabilkan identitas, Bapak Ibu sekalian, jadi ini terkait dengan perkataan guru sebenarnya, Bapak Ibu. Jadi guru berkata ketika murid itu salah, jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ketika murid ada bertengkar, jadi kita menenangkan, kita stabilkan identitasnya, stabilkan dirinya. Bapak Ibu juga
Bapak juga pernah melakukan kesalahan, itu menstabilkan identitas. Jadi apa namanya? Saya kemarin juga mencoba membuat video tentang segitiga restitusi ini. Dan apa namanya? Segitiga restitusi ini tidak hanya kita terapkan di sekolah sebenarnya, bro. Kita harus terapkan juga di lingkungan keluarga. Ketika kita menghadapi permasalahan dengan anak seperti itu, kita harus mencoba menerapkannya dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi setelah kita apa namanya, yang pertama itu kan menstabilkan identitas. Jadi kita kalau kita menemukan masalah terhadap murid atau menangani murid yang bermasalah, jadi kata-katanya seperti ini kalau stabilkan identitas. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini kata-katanya. Coba itu. Jadi setelah kita stabilkan identitas, kita validasi kebutuhannya. Kita tanyakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ini kata-katanya. Itu validasi kebutuhan. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Kuncinya sekali dalam menerapkan budaya positif ini, kita membuat keyakinan kelas seperti ini. Jadi mungkin kita cari waktu lagi biar kita bisa membentuk keyakinan di setiap kelas. Karena untuk menerapkan segitiga restitusi ini, kita menanyakan keyakinannya, keyakinan yang setelah murid itu buat seperti itu. Jadi apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kalau kita tidak memiliki keyakinan kelas, sulit ini menerapkan budaya positif. Jadi sulit menerapkan segitiga restitusi. Itu menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh penyelesaian kasus dari restitusi. Ini videonya apa namanya? Yang sendiri dengan dibantu Pak Ketut. Dicoba kita saksikan bersama-sama nih. Jadi ini ketika murid apa namanya tidak mengikuti pembersihan di perpustakaan, skenario-nya kayak ini. Dipakai kalau nggak di pesawat. Dia yakin Bapak Ibu sudah lebih pengalaman daripada yang dalam menangani suatu masalah. Jadi hanya salah satu contoh penerapannya nih. Silakan duduk bisa. Bagaimana kabar hari ini bisa? Baik, Pak. Hari ini Bapak mengajak kita berdoa tentang satu dua Bisa Pak, karena tadi bisa kegiatan masih ada. Bapak tahu bisa mesti memiliki alasan kenapa kita melakukan hal tersebut. Nah, coba ceritakan kepada Bapak, kenapa tadi pagi kita tidak mengikuti di perpustakaan? Aku bisa pastikan menanyakan Pak, jadi lupa mendapat. Kan Kalau saya bisa sudah menyadari kesalahan yang kita lakukan. Sekarang Bapak tanya kira-kira apa yang bisa kita lakukan besok, bertanya biar kita nanti tidak melupakan kewajiban kita. selain setelah sampai di sekolah, saya akan bertanya kembali kepada kepala kelas. Karena tugas saya hari ini. Menurut saya itu merupakan solusi yang bisa ambil biar besok depannya tidak melupakan kewajiban. Nah, sekarang Bapak tanya apakah bisa masih ingat catatan kelas, catatan sekolah yang telah kita sepakati bersama? Masih Menurut saya itu merupakan salah satu contoh yang bisa kita lakukan dengan melakukan pekerjaan sekolah. Dengan melakukan pekerjaan sekolah tersebut, jadi kita akan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, yang nyaman, dan kita bisa di sekolah ini kita belajar dengan semangat.
yang bisa melakukan. Besok apakah bisa mengalami kesulitan melakukan kegiatan? Tidak, sesuai dan Jadi saya sekarang bisa kembali beristirahat dan bermain. Oke. Baik, jadi itu ya Bapak Ibu yang mencoba membuat penerapan segitiga restitusi ketika ada murid yang tidak mengikuti piket di perpustakaan. Nah ini ada lagi satu murid yang terlambat nih. Apa kabar hari ini nak? baik Pak, maaf saya datang terlambat hari ini. Ya tidak apa-apa. Biasanya gurunya yang terlambat. Pasti pernah memiliki kesalahan. Ya, Pak, saya kesiangan bangun. Semalam saya tidak bisa tidur. ya, padahal Intan bisa datang terlambat lebih lama daripada ini ya, atau memilih untuk tidak datang sekolah. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan biar nanti malam bisa tidur? Tidak bermain HP sebelum tidur, Pak. Ya, itu merupakan salah satu solusi yang tepat ya. Apakah Intan masih ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Ingat Pak, kami adalah anak yang disiplin. Ya, salah satu contoh sikap disiplin adalah datang ke sekolah tepat waktu. Ya. Sekarang kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengejar ketertinggalan belajar sama kurang lebih 10 menit di kelas? Saya akan segera masuk ke kelas dan menanyakan seluruh tugas yang saya lewatkan kepada Pak Putut yang sudah mengajar di kelas. Saya juga bersedia mengerjakan tugas pada saat jam istirahat. Baik, Bapak percaya dengan rencana. Untuk besok, kira-kira Intan mengalami kesulitan tidak untuk datang ke sekolah tepat waktu? Tidak Pak, besok saya akan datang ke kelas. Ya, baik, untuk sekarang Bapak akan mengadakan Intan kelas belajar bersama waktu. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi itu adalah salah satu contoh penerapan daripada budaya positif. Sebenarnya budaya positif ini seperti yang saya sampaikan tadi merupakan proses belajar baik kita sebagai guru dan kita harus memahami murid itu seperti yang sampaikan tadi, kita harus memahami teori kontrol bahwa murid itulah yang memegang kontrol. Nah, dapat kesimpulan Bapak Ibu dari pemaparan saya tadi bahwa budaya positif dalam lingkup sekolah merupakan impian dari semua manusia. Jadi semua kita mengimpikan sebagai guru untuk menciptakan budaya positif. Nah, budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara ini harus dibangun terlebih dahulu dari dalam diri. Kata kuncinya seperti itu. Jadi dari dalam diri kita masing-masing, mengetahui tugas kita, baik tanggung jawab kita seperti apa. Karena ini, jadi kita tidak bisa memaksa seseorang. Jadi dia akan timbul motivasi eksternalnya. Jadi kita harus menciptakan motivasi dari dalam diri kita masing-masing. Jadi itulah akan tercipta budaya positif. Untuk apa? Jadi untuk mencapai kemerdekaan belajar bermula dari penanaman sikap disiplin yang kuat. Jadi disiplin yang kuat, disiplin diri yang kuat. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya itu yang bisa Tiang sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi Tiang yakin Bapak Ibu sudah lebih berpengalaman dari Tiang, sudah lebih senior tentunya, sudah mampu menerapkan seperti yang Tiang sampaikan tadi, sudah pernah melakukan budaya positif, namun ada masih kurang seperti itu. Mari kita bersama-sama, penting adalah berkolaborasi, itu yang penting. Karena seperti yang Tiang dapat dari pendidikan guru penggerak ini, bergerak dan menggerakkan. Jadi mari kita menggerakkan masing-masing diri kita, sehingga terciptalah budaya positif di lingkungan sekolah. Oke. Jadi hanya itu yang bisa Tiang sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Oke. Baik, untuk kegiatan kita hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Jadi mudah-mudahan yang Tiang sampaikan ini bisa bermanfaat ke depannya. Ya, mohon maaf apabila ada penyampaian Tiang yang kurang, ada salah. Jadi mari kita ke depan saling mengingatkan. Ya, seperti itu. Di akhir kata yang seizin Ibu Kepala Sekolah yang tutup kegiatan ini,
Mari kita duduk bersama-sama dengan berdoa. Jadi kita mohon berdiri. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mari kita berdoa agar setelah kita melaksanakan kegiatan ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi kita ucapkan terima kasih dan silakan duduk sebentar Bapak Ibu. Jadi kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan Parang Santi. Om Santi 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 Om. Silakan dulu semuanya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Suaryase. Nah, setelah saya mengikuti diseminasi yang dilaksanakan oleh Pak Made Sutawan, saya lebih memahami tentang penerapan budaya positif di sekolah, seperti posisi kontrol, segitiga, restitusi. Nah, mudah-mudahan dengan diseminasi ini akan tercipta siswa yang memiliki disiplin diri. Sekian dari saya, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan Om Santi 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 Om.